Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Bunda Asti. Di video kali ini kita akan membahas mengenai organ tumbuhan. Organ tumbuhan itu ada daun, batang, akar, bunga, dan buah. Kita akan membahas satu persatu dari organ-organ tumbuhan tersebut. Yang pertama kali akan kita bahas yaitu mengenai daun. Kita akan membahas struktur anatomi dari daun. Sekarang kita simak dan perhatikan baik-baik gambar anatomi dari daun yang disayat secara membujur atau memanjang. Nah, lapisan pertama atau jaringan pertama pada daun ada yang namanya epidermis atas. Pada beberapa daun memiliki kutikula atau sejenis lapisan lilin di permukaan atas daun atau di permukaan atas dari epidermis. Ini bertujuan untuk mengurangi proses transpirasi atau penguapan. Jaringan selanjutnya pada daun itu ada yang namanya jaringan mesofil atau disebut juga sebagai daging daun. Nah, jaringan mesofil ini terdiri dari palisade atau jaringan tiang dan spons atau jaringan bunga karang. Palisade itu tepat setelah epidermis atas. Jadi bentuk sel-selnya memanjang dan rapat. Sedangkan jaringan bunga karang itu ada di sebelah bawah dari palisade. Di sini sel-selnya itu renggang. Nah, kedua jaringan tersebut yaitu jaringan palisade atau jaringan tiang dan jaringan spons atau bunga karang itu memiliki kloroplas di dalamnya, sehingga proses fotosintesis itu terjadi pada dua jaringan tersebut, jaringan palisade dan jaringan bunga karang, atau kita sebut juga sebagai jaringan mesofil. Namun fotosintesis yang paling efektif itu terjadinya pada jaringan palisade karena sel-selnya yang rapat, sehingga kloroplas yang terdapat di dalam sel-sel palisade itu pun lebih banyak daripada kloroplas yang ada pada jaringan spons. Nah, di dalam jaringan mesofil ini juga terdapat berkas pembuluh. Berkas pembuluhnya berupa xilem dan floem. Xilem itu fungsinya untuk mengangkut air dan floem untuk mengangkut hasil dari fotosintesis. Setelah jaringan spons, di bawahnya ada epidermis bawah. Dan di epidermis bawah ini, mayoritas tumbuhan memiliki lubang yang disebut sebagai stoma atau stomata, tempat keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Nah, stomata itu mempunyai sel penjaga yang nanti fungsinya untuk membuka dan menutup lubang tersebut. Begitu untuk anatomi dari daun. Nanti kita akan bahas lebih detailnya di jaringan mesofil itu pada proses fotosintesis yang akan kita pelajari di kelas 12. Yang kedua adalah organ batang. Kita akan membahas batang dikotil dan batang monokotil. Nah, batang dikotil dan monokotil itu perbedaan yang sangat terlihat adalah dikotil itu mempunyai kambium, sedangkan monokotil tidak memiliki kambium. Hingga berkas pembuluh pada batang dikotil itu lebih teratur daripada berkas pembuluh yang ada pada batang monokotil. Bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk batang dikotil, berkas pembuluhnya antara xilem dan floem itu dibatasi oleh yang namanya kambium, sehingga xilem itu terletak di sebelah luar dari kambium dan floem ada di sebelah dalam kambium. Tipe ini disebut sebagai tipe kolateral terbuka. Sedangkan pada monokotil, antara xilem dan floemnya itu tidak dibatasi oleh kambium dan letaknya itu tersebar. Berkas pembuluh yang seperti itu disebut sebagai kolateral tertutup. Lalu perbedaan dari urutan jaringan yang ada pada batang dikotil dan monokotil juga bisa terlihat pada gambar berikut. Untuk dikotil urutannya adalah epidermis, korteks, xilem, kambium, floem, dan stele atau silinder pusat. Nah, silinder pusatnya itu terdiri dari jaringan parenkim. Untuk monokotil, urutan jaringannya adalah epidermis, lalu korteks. Di sekitar korteks itu ada
xilem dan floem atau berkas pembuluh. Stelenya gimana? Pada batang monokotil itu stelenya sebenarnya ada. Tidak terlihat jelas batasannya antara stele atau sindel pusat dengan korteks karena tidak memiliki kambium. Sekarang kita akan membahas organ yang ketiga, yaitu akar. Untuk akar juga ada perbedaan anatomi antara akar tumbuhan dikotil dan akar tumbuhan monokotil. Simak gambar berikut ini. Nah, ini adalah anatomi dari akar dikotil dan monokotil. Gambar yang pertama itu dikotil dan yang kedua monokotil. Apa bedanya? Bedanya adalah dari susunan berkas pembuluhnya ya. Nih, untuk akar dikotil itu bentuknya seperti bintang. Kayak gini. Jadi ini xilem di tengah-tengah kayak bintang nih ya. Lalu di pinggir-pinggirnya itu adalah floem. Kalau akar pada monokotil itu menyilang ya. Jadi xilem, floem, xilem, floem, xilem, floem, xilem, floem. Kayak gitu kalau untuk akar. Ini namanya berkas pembuluh radial. Ada yang khas nih di organ akar, yaitu kalau di akar ada jaringan yang namanya endodermis dan perisikel. Endodermis adalah tersusun dari selapis sel pada dindingnya. Pada dindingnya mengalami penebalan zat gabus yang membentuk suatu pita, disebutnya adalah pita Kaspari. Nah, bagian ini tidak dapat ditembus air seperti bagian akar yang lainnya, sehingga bagian endodermis lah yang mengambil alih sebagai pengatur masuknya air dan juga unsur hara mineral dari korteks ke silinder pusat atau stele. Nah, satu lagi yang khas dari akar adalah pada akar itu terdapat yang namanya perisikel. Nah, perisikel ini berperan dalam pembentukan akar lateral atau akar samping. Sekarang kita bahas tipe-tipe pembuluh ya, karena biasanya suka ada juga di soal. Tipe pembuluh yang pertama adalah yang sudah kita tadi bahas ada pada batang monokotil, yaitu tipe kolateral tertutup. Lalu pada dikotil tipe kolateral terbuka, dan pada akar itu tipe radial. Ada nih satu lagi namanya tipe konsentris. Tipe konsentris ini terdapat pada batang pteridophyta atau paku. Nah, tipe konsentris ini ada dua jenis, ada amfikribal dan amfifasal. Kalau amfikribal, kamu ingat kata amfikribal, K ya, berarti ada xilem. Amfikribal itu xilemnya di tengah, lalu dikelilingi oleh floem. Sedangkan amfifasal itu floemnya di tengah dikelilingi oleh xilem. Ada tipe juga namanya bikolateral ya, di mana xilem itu diapit oleh floem. Sekarang kita bahas mengenai bunga. Bunga itu ada dua jenis ya. Ada bunga sempurna dan ada bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang mempunyai seluruh bagian-bagian dari bunga. Sedangkan bunga sempurna itu adalah bunga yang punya alat kelamin jantan dan betina pada bunga. Jadi dia punya putik dan benang sari. Lalu apa saja sih bagian-bagian dari bunga? Yang pertama ada yang namanya corolla atau mahkota bunga. Untuk satu kesatuan mahkota bunga itu disebutnya corolla. Tapi untuk satu lembar dari mahkota bunga itu namanya petal. Dan ada yang namanya kelopak bunga atau kalik. Untuk keseluruhan dari kelopak bunga disebut kaliks, tapi untuk satu lembar kelopak bunga disebut sepal. Cara ngafalinnya kopet, kasep, korona, petal, kalik, sepal. Ada stigma atau kepala putih, lalu ada tangkai putih namanya stilus, ada tangkai sari namanya filamen, kepala sari namanya anter, bakal buah itu ovarium, dan bakal biji itu fulum. Itu adalah bagian-bagian dari bunga. Oke, sekarang kita lanjut ke organ terakhir ya, yaitu buah. Buah itu berdasarkan asalnya dibagi dua ya, ada buah sejati, ada buah semu. Buah sejati atau eukarp itu adalah buah yang berkembang dari ovarium. Contohnya adalah buah jeruk, buah mangga, jagung, tomat,
dan banyak lagi. Kalau buah semu itu adalah buah yang berasal dari bagian bunga selain ovarium. Nah, buah semu itu contohnya nih ya, yang pertama adalah jambu mete. Jambu mete itu sebenarnya bagian yang seperti jambunya itu bukan buah yang sesungguhnya. Itu adalah perbesaran atau pembesaran dari tangkai bunga. Buah yang sebenarnya itu ada di bagian bawah paling ujung, yaitu si kacang metenya. Lalu ada stroberi. Nah, stroberi juga buah yang sesungguhnya itu bukan yang warnanya merah itu, tapi bintik-bintiknya yang tadinya awalnya putih, terkadang nanti suka berubah menjadi hitam. Itu adalah buah dari stroberi ya. Lalu yang ketiga itu ada buah ciplukan atau bahasa Sundanya itu cecenet ya. Mungkin dari kalian jaranglah melihat buah itu dan mungkin ada yang baru dengar buah apaan sih gitu ya. Nah, si cecenet ini atau ciplukan itu merupakan buah semu yang berasal dari kelopak bunga. Sekian untuk organ tumbuhan, semoga kalian mengerti. Jangan lupa semua materi yang ada di video ini dicatat ya di buku catatan. Nanti sewaktu-waktu Bunda akan minta untuk kalian mengumpulkannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.